Episode 33 Mencurahkan Rasa. Milly sudah selesai makan. Dia sudah menghabiskan satu mangkuk mie instan dengan Boy yang setia mengamatinya. Sebenarnya, Milly malu, tapi mau bagaimana lagi? Tak mungkin Milly memutuskan untuk pindah tempat. Boy sendiri masih duduk dengan tenang sembari melipat tangannya di atas meja. Matanya seolah-olah tak ingin meninggalkan Milly, membuat Milly salah tingkah dibuatnya. Milly meminum jus jeruk yang sudah dia siapkan di sebelah piringnya. Kemudian dia bangkit dan akan membereskan sisa makanannya. "Aku beresin ini dulu ya," ucap Milly pada Boy sebelum dia pergi meninggalkan Boy menuju ke arah dapur. Boy mengamatinya saja. Dengan spontan Boy bangkit. Kemudian kakinya melangkah menuju ke arah Milly. Boy berdiri tepat di sebelah Milly, menyandarkan tubuhnya di sana sebelum dia berkata, "Maaf, karena sudah meninggalkanmu semalam." Milly sempat menghentikan pergerakannya seketika. Dia tidak menyangka bahwa Boy meminta maaf padanya karena apa yang sudah terjadi semalam. "Iya, gak apa-apa. Aku tahu kamu butuh waktu sendiri. Aku juga minta maaf karena ucapanku," jawab Milly sembari mencuci tangannya. "Kamu gak salah. Selama ini, aku yang salah karena aku sudah mengabaikan perasaan kamu." Milly menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Kamu memang tak seharusnya memikirkan perasaan aku, Boy. Maksudku, memangnya siapa aku?" Milly tersenyum miris. "Semua ini memang karena kesalahan aku. Andai saja malam itu aku enggak goda kamu, mungkin kamu enggak akan terjebak dengan aku seperti ini." "Kalau aku tidak merasa terjebak, bagaimana?" Pertanyaan Boy tersebut membuat Milly mengangkat wajahnya seketika, menatap ke arah Boy dengan ekspresi penuh tanya. "Aku enggak merasa terjebak atau terpaksa melakukan semua ini, Mil. Aku menikmatinya," jelas Boy sembari mencengkeram kedua bahu Milly. "Tapi kini yang kulihat, sepertinya perasaan kamu sudah mulai berubah." "Berubah bagaimana? Kamu sudah lelah menungguku kan? Kamu sudah membuka pintu hatimu pada pria lain kan?" tanya Boy dengan nada lirih. Milly menggelengkan kepalanya. "Mas Andre memang baik dan sempat membuatku salah tingkah. Tapi perasaan yang kumiliki untuknya tidak seperti perasaan yang aku miliki buat kamu. Perasaanku padamu lebih dalam dari itu, Boy," jelas Milly. "Kamu yakin?" tanya Boy lagi. Milly tidak menjawab. Dia memilih semakin mendekat ke arah Boy. Kemudian tanpa banyak bicara, Milly mengalungkan lengannya pada leher Boy, menjinjitkan kakinya, kemudian mendaratkan bibirnya pada bibir Boy, mencumbunya dengan lembut penuh kasih sayang. Jika Boy tidak percaya dengan ucapannya, Milly hanya ingin bahwa Boy percaya dengan tindakannya dan percaya dengan apa yang dia rasakan. Milly masih melumat bibir Boy. Boy yang tadinya terkejut karena ulah Milly, kini akhirnya terpengaruh. Segera dia meraih tubuh Milly, memeluknya, lalu membalas cumbuan istrinya itu. Keduanya saling melumat satu sama lain, saling mencumbu satu dengan yang lainnya, seolah-olah keduanya sedang mencurahkan rasa cinta masing-masing kepada pasangannya. Cumbuan mereka terhenti ketika dirasa napas mereka sudah terputus-putus. Napas keduanya memburu karena gairah yang terpancing begitu saja di antara mereka berdua. Milly kini bahkan sudah merasakan bagaimana bukti gairah Boy sudah menegang dan berkedut menempel pada perut bagian bawahnya. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanya Boy dengan napas yang masih memburu. "Karena kamu tidak percaya dengan ucapanku, maka aku menjawabnya dengan tindakan,"
Jadi ini tindakan yang menggambarkan perasaanmu padaku? Tanya Boy kemudian. Iya, karena aku tidak mungkin melakukan hal ini pada pria lain yang tidak aku cintai. Setelah jawaban Milly tersebut, Boy kembali menangkup kedua pipi Milly. Lalu dia kembali menyambar bibir Milly, melumatnya dengan panas dan penuh gairah. Setelah satu sesi permainan panas, Boy meraih tubuh Milly, menggendongnya lalu membawanya ke kamar mereka. Boy membaringkan tubuh polos Milly di sana, lalu menyelimutinya. Milly yang diperlakukan seperti itu benar-benar merasa disayangi. Dia menatap Boy lekat-lekat. Begitupun dengan Boy yang kini sudah menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Istirahatlah, bisik Boy dengan suara seraknya. Milly menggelengkan kepalanya. Dia mencekal pergelangan tangan Boy ketika pria itu akan meninggalkannya. Jangan pergi, Boy. Aku gak pergi. Kamu mau kemana? Aku mau tidur di sebelahmu, memelukmu, dan mengelus anakku. Gak boleh, tanya Boy. Pipi Milly merona seketika. Dengan spontan dia melepaskan cekalannya pada Boy. Lalu Boy melakukan apa yang dia katakan. Boy menuju ranjang di sebelah Milly, berbaring di sana, kemudian meraih Milly hingga masuk ke dalam pelukannya. Boy menghela napas panjang sebelum dia berkata, "Maafkan aku karena ulahku selama ini," ucap Boy yang terdengar benar-benar tulus. Milly belum sempat menjawab ucapan maaf Boy itu, tapi Boy sudah membuka suaranya lagi. Mama bilang, kamu adalah perempuan yang baik dan tak banyak menuntut. Andre berkata, kalau kamu berhak bahagia. Mereka semua benar, dan sekarang aku baru sadar bahwa selama ini aku tidak melakukan hal yang benar. Boy menghela napas panjang. Setelah itu dia bertanya, "Sekarang aku bertanya padamu, apa kamu bahagia denganku? Apa kamu bahagia dengan pernikahan ini?" Tanya Boy dengan sungguh-sungguh. Boy lalu menatap Milly dengan tatapan seriusnya. "Karena jika kamu tidak bahagia, maka aku harus berusaha lebih keras lagi untuk membuatmu bahagia. Atau jika memungkinkan, aku akan melepaskanmu agar kamu bisa mengejar kebahagiaanmu." Milly sempat ternganga mendengar ucapan Boy tersebut. Dia tidak percaya bahwa Boy mengatakan hal itu. Melepaskannya, maksudnya Boy akan meninggalkannya. Bersambung, nantikan episode 3-4-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman, aku bawa info penting nih bagi kalian yang ingin mengoleksi e-book cerita Boy dan Milly. E-book tersebut sudah tersedia di Google Play Book loh. Silahkan cari saja ya, dengan judul Boy dan Milly. Sudah tamat dan lengkap di sana. Bye-bye, makasih banyak.